Pak Presiden tuh pintar banget ingat angka-angka yang kita sebutkan. Iya. Jadi abis saya nggak berani ngibul. Kalau jelek kita ngomong aja, jeder, biar dia ambil keputusan. Tapi Dia orang pintar itu. Tapi kok bisa dikebulin si Pak Dadang? Bukan dikibulin, dia tahu. Dia hatinya baik. Maaf ya Pak Presiden ya. Nah, Pak Presiden hatinya baik. Iya. Ngomong-ngomong soal Kabar baru dari istana guys ya. Jadi seperti ini ya, Presiden Prabowo, presiden tercinta kita, mengeluarkan perintah bahwa kompor gas terancam punah. Jadi Prabowo Subianto ingin mempercepat penggantian kompor LPG menjadi kompor listrik. Alasannya karena impor LPG mahal. Listrik kita itu berlimpah, secara hitung-hitungan negara logikanya mudah, tinggal colok nyala selesai diasmu kono tapa kok nyenye prosoku ya. Sik tas wingi-wingi sampean suruh hemat listrik ya. Terus mari ngono kemarin itu listriknya dilak-diluk mati karena apa? Karena pasukan batu bara berkurang ya. Nah terus semuanya gawe kompor listrik, emang sampean menjamin ya. Terus mari ngono rakyatmu bayar tokene larang, gak yo tambah kok tekok rakyatmu. Dorong maneh kedua, rakyatmu iku akeh sing pedagang kaki lima, sing dodol jualan bakso keliling, dodol sego goreng iku membutuhkan gas. Lah terus iku kate dicolok nih nang ndi opo nang irungmu Pak? Kok rumangsaku lho Pak ya, sampai sebelum membuat kebijakan itu pikiran rakyatmu sing paling kecil Pak ya, ojo masih sing suwoge-soge terus sing wis penak golek duit, ojo koyo ngono Pak ya. Sampeyan kok lek di demo rakyatmu, jari rakyatmu iku ngelamak kurang ajar. Tapi sampeyan dhewe koyo ngene gak iso mensejahterakan, tambah kok koyo nekek rakyatmu koyo ngene ya. Tambah mempersulit. Wis aku gak ero lek carane koyo apa, terserah awakmu. Gak ngerti aku cara berpikir wis ngelundiasku rek yo. Presiden kita ini adalah sang juru penyelamat. Sang juru penyelamat. Ini luar biasa loh, dalam waktu 1,5 tahun 60 juta penerima. Di luar ada masalah, kan begitu, masalah dikoreksi. Ini prestasi luar biasa. Brazil untuk bisa 40 juta itu perlu waktu 11 tahun. Indonesia dalam konteks ini lebih cepat 10 kali lipat dari Brazil. Indonesia hebat dibandingkan dengan Brazil. Dalam MBG. Yang kedua, sekolah rakyat sudah berjalan, penerimanya udah 15.000. Anak-anak desil 1, desil 2, yang terbawah, yang miskin, yang jangankan sekolah, makan aja susah. Sekarang mereka makannya terjamin sehari 3 kali. Mereka sekolah, punya seragam, punya sepatu, punya laptop, tinggal di asrama yang bagus. Bapak Presiden telah mengubah nasib anak Indonesia dari gelap menjadi terang. Pak Presiden kita ini adalah sang juru penyelamat. Sang juru penyelamat. Saya ingin menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen. Ini opini saya kawan-kawan. Kalian itu jangan berharap MBG itu bakalan di stop total oleh Pak Prabowo. Itu sama sekali tidak akan mungkin terjadi. Mengapa? Karena MBG ini adalah produk unggulan atau branding politik dari Pak Prabowo sendiri. Kalau MBG ini di stop, maka ini menjadi citra buruk Pak Prabowo kalau ia maju 2029. Kemudian para pejabat, para instansi tertentu, bahkan juga para pengusaha sudah mengucurkan dananya. Artinya karena sudah mengucurkan dana, ini menjadi juga sumber pemasukan dana buat mereka, dan tentunya Pak Prabowo juga pasti mempertimbangkan hal itu. Jadi dia tidak mungkin untuk men-stop MBG ini. Bagaimana kalian guys? Pak Prabowo bilang di hadapan ratusan rektor, gini katanya, Indonesia udah merdeka lebih dari 80 tahun. Tapi kenapa bangsa kita belum bisa bikin mobil sendiri? Mungkin Bapak lupa ya, di zaman mantan mertua Bapak dulu berkuasa di akhir tahun 90-an, Indonesia tuh bahkan udah bisa bikin pesawat sendiri. Seandainya KKN waktu itu nggak merajalela, mungkin Indonesia, industri pesawat terbangnya sekarang sedang merajai dunia. Begitu juga sekarang Pak, engineer Indonesia tuh banyak yang top loh. Banyak yang jadi tim ahli di perusahaan-perusahaan teknologi tinggi di dunia sana. Tapi mereka nggak balik ke Indonesia. Kenapa? Karena mungkin mereka nggak dihargain di sini. Mereka mungkin nggak diberdayakan di sini. Seandainya mereka diberdayakan, datang membangun Indonesia, jangankan bikin mobil sendiri Pak, mobil listrik, mobil terbang pun bisa dibikin oleh bangsa kita. Gue yakin itu. Yang dihargain di sini siapa? Relawan-relawan, artis-artis. Bahkan asistennya Raffi Ahmad itu bisa jadi komisaris. Bayangin. Nah ini buat kalian ya warga Indonesia yang kemarin ngedumel katanya ini apa hubungannya
calon manajer Koperasi Merah Putih dilatih militer, dilatih menembak seperti itu. Nah, ini versi pura ya, setelah tak telusuri kenapa sih seperti itu. Nah, karena ini ya, ini ada bangunan koperasi itu di pinggir kali rek, di pinggir jurang ya. Kemungkinan nanti kalau ada pembeli yang terperosok, maka pegawai harus siap siaga untuk mengevakuasi. Nah, ini ada lagi, dia dibangun di tengah kuburan rek ya. Ini barangkali ada pembeli customer itu sing kesurupan. Jadi para pegawainya itu harus siap siaga untuk menyembuhkan rek. Nah, terus ini ada lagi yang di tengah jalan ya. Nah, ini yang di tengah jalan ini kalau terjadi kemacetan, maka pegawainya tuh bisa mengatur lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan ya. Terus ada lagi nih yang di hutan nih ya. Ini barangkali ada binatang buas ya. Jadi pegawainya harus bisa menembak rek, dor seperti itu. Jadi tidak membahayakan pelanggan atau pembeli. Nah, ini yang lucu ini ya. Ini berhadapan-hadapan, dua koperasi berhadapan-hadapan ya. Ini kalau aku menurutku sih fungsinya ini ya, ini sepertinya biar saling memantau ya. Bekerja sama memantau kalau ada musuh yang datang rek. Seperti itu kira-kira ya. Wes, jangan rame-rame, jangan marah-marah, itulah mungkin ya. Tsunami bagi-bagi jabatan di tubuh BUMN makin brutal dan ugal-ugalan. Meritokrasi kini resmi mati diganti oleh sistem jalur orang dalam. Bayangkan, 24 wakil menteri dari Giring Ganesha hingga Fahri Hamzah kini terang-terangan rangkap jabatan jadi komisaris BUMN. Tapi yang paling bikin mual, kursi strategis negara kini diobral ke relawan hingga asisten artis. Seorang ketua relawan Gibran bernama Yuda mendadak diberi jatah komisaris di anak perusahaan Jasa Marga. Belum cukup gila, mari kenalan dengan Mufli Budi Ananda, sang asisten pribadi Raffi Ahmad. Ia baru saja diangkat menjadi komisaris PT Krakatau Posko. Perusahaan baja raksasa berkapasitas 3 juta ton per tahun ini kini diawasi oleh sosok yang tercatat 2 kali gagal atau mengundurkan diri dari bangku kuliah S1. Apakah BUMN kini resmi beralih fungsi jadi panti asuhan tim sukses? Tulis opinimu dan follow Orang Dalam Update. Umur 27 tahun, mantan relawan pemenangan Prabowo Gibran mendadak jadi komisaris PT Pertamina Retail. Bayangkan, Ginka Febrianti, seorang perempuan berusia 27 tahun, mendadak diangkat menjadi komisaris PT Pertamina Retail. Rakyat biasa menangis melihat ini. Mau jadi staf saja harus lewat seleksi berlapis berbulan-bulan. Bahkan lulusan kampus top dengan pengalaman 15 tahun belum tentu bisa capai level komisaris. Lalu, apa kualifikasi perempuan ini? 0 pengalaman korporasi dan tak ada rekam jejak di industri energi. Transkrip nilainya pun biasa saja di kisaran 3,0. Ternyata kuncinya ada pada jaket relawan. Ia adalah koordinator nasional relawan Bison pemenangan Prabowo Gibran. Parahnya, ia juga terseret skandal membayar 70 orang masa demo bayaran. Kasus hukumnya menguap, malah diganjar kursi BUMN. Benarkah loyalitas kini mengalahkan kompetensi? Tulis opinimu dan follow Orang Dalam Update. Enak banget ya, ada aliran dana tapi tidak ditangkap. Cuma karena amplop sudah dikembalikan. Gila bener. Kasihan woi, mereka-mereka yang gak ada mensrea, gak ada aliran dana, gak ada suap menyuap, tapi mereka dipenjara hingga hari ini. Bener-bener penegakan hukum yang sangat biadab.